Paradoks sukacita. Menemukan damai justru saat kehilangan. Halo sahabat Jejak Sang Firman, di ruang teduh kita hari ini, kita akan membongkar sebuah ilusi besar yang dipercaya banyak orang. Ilusi bahwa sukacita datang dari apa yang kita dapati. Dari kecil kita diajari raih nilai bagus dapat hadiah, kerja keras dapat promosi, cari pasangan dapat kebahagiaan. Seluruh sistem dunia ini dibangun di atas prinsip gain more, be happier. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa setelah dapat yang kita mau, hati masih merasa kosong? Mengapa seperti ada lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun juga? Hari ini kita akan memasuki sebuah paradoks iman yang mungkin terdengar gila. Bahwa sukacita sejati justru seringkali ditemukan di tempat yang paling kita takuti. Di dalam kehilangan. Ini bukan teori. Ini adalah jalan yang sudah ditelusuri oleh para peziarah iman sepanjang zaman. Kegagalan sistem dunia dalam memberi sukacita. Mari belajar dari orang paling kaya dan bijaksana sepanjang sejarah, Raja Salomo. Di Pengkhotbah 2 dia bercerita, "Aku membangun rumah, kebun anggur, kolam, aku mengumpulkan emas, perak, harta. Aku memiliki penyanyi dan harem. Aku tidak menahan diriku dari apapun yang diinginkan mataku." Tapi apa kesimpulannya? Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ini adalah pengakuan paling jujur dalam Alkitab. Ketika kamu sudah memiliki semuanya, kamu justru menyadari bahwa itu tidak ada apa-apanya. Salomo sedang membongkar ilusi kita bahwa sukacita tidak bisa ditemukan dalam external accumulation, penimbunan hal luar. Sukacita sejati adalah realitas internal transformation, transformasi batin. Kita seperti orang haus yang minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus. Kita perlu sumber air yang berbeda. Paradoks salib, kehilangan yang menghasilkan kemenangan. Jika Salomo menunjukkan kegagalan sistem dunia, maka Tuhan Yesus menunjukkan jalan paradoks yang sebenarnya. Filipi 2, 6-8 menggambarkan jalannya, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bayangkan paradoksnya, sang pemilik segalanya memilih untuk kehilangan segalanya, dan dari kehilangan total itulah datang kemenangan terbesar atas maut dan dosa. Lalu muridnya Paulus meneruskan paradoks ini. Dalam Filipi 3 ayat 7-8 dia berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya." Ini adalah kunci. Sukacita sejati ditemukan ketika kita berani menganggap rugi segala sesuatu untuk mendapatkan Kristus. Bukan karena kita membenci berkat, tapi karena kita menemukan bahwa Dia sendiri adalah sukacita itu. Segala sesuatu lain hanyalah bayang-bayang. Proses penyucian dalam kehilangan. Tapi bagaimana mekanisme kehilangan ini bekerja dalam hidup kita? Mengapa justru disitulah sukacita ditemukan? Pertama, kehilangan membersihkan idola atau loss purifies idols. Setiap kali kita kehilangan sesuatu, hubungan, karir, kesehatan, kita menyadari betapa kita sudah menjadikannya sumber sukacita palsu. Kehilangan memaksa kita untuk bertanya, apakah ini yang menjadi sandaran hatiku? Seperti Ayub yang kehilangan segalanya lalu berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Kedua, kehilangan mengajarkan ketergantungan. Loss teaches dependence. Ketika kita memiliki banyak hal, kita mudah bergantung pada diri sendiri. Tapi ketika kehilangan, kita belajar seperti pemazmur. "Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu." Kelemahan justru menjadi tempat di mana kita mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Ketiga, kehilangan memperdalam empati. Mereka yang pernah patah hati memahami patah hati orang lain. Mereka yang pernah gagal bisa menghibur yang gagal. Kehilangan mengubah kita menjadi penonton yang menjaji,
menjadi sahabat seperjalanan yang memahami. Inilah sukacita yang datang dari bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seni bersukacita dalam pengharapan. Lalu, bagaimana caranya praktis bersukacita dalam kehilangan? Ini bukan tentang memalsukan perasaan atau menyangkal rasa sakit. Ini tentang memilih perspektif iman. Roma 5 ayat 3-5 memberikan roadmap. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Perhatikan alurnya. Kesengsaraan atau kehilangan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan melahirkan tahan uji, dan tahan uji melahirkan pengharapan. Sukacita di sini bukan tentang senang menderita, tapi tentang bersukacita dalam pengharapan yang lahir dari proses itu. Yakobus 1 ayat 2-4 bahkan lebih radikal. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Inilah seninya. Kita bersukacita bukan pada kehilangannya, tapi pada hasil yang akan dituainya, yaitu karakter yang serupa dengan Kristus. Kita seperti petani yang bersukacita membajak tanah yang keras, karena dia melihat panen masa depan. Sukacita yang tidak bisa dirampas. Jadi, sahabat, paradoks sukacita ini akhirnya membawa kita pada satu realitas. Ada sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka menyanyikan pujian. Kisah 16. Bukan karena senang di penjara, tapi karena sukacita mereka ada di dalam Kristus. Dan penjara tidak bisa merampas itu. Jika hari ini kamu sedang mengalami kehilangan, apakah itu hubungan, mimpi, kesehatan, atau finansial, izinkan aku menemanimu dengan kebenaran ini. Tuhan tidak membuangmu. Dia sedang membimbingmu kepada sumber sukacita yang sejati, yang tidak bisa diambil oleh apapun juga di dunia ini. Sukacita dunia berkata, aku senang karena memiliki. Sukacita surgawi berkata, aku bersukacita karena aku dimiliki oleh Dia yang tidak pernah akan meninggalkanku. Percayalah, di balik setiap kehilangan ada tangan Tuhan yang sedang membawamu pada sukacita yang lebih dalam, lebih murni, dan lebih kekal. Jika video ini menyentuh tempat yang sakit, sekaligus memberi pengharapan, bantu kami dengan like, subscribe, dan share. Dan ceritakan di kolom komentar, pengalaman kehilangan apa yang justru membawamu pada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Terima kasih sudah berani masuk ke dalam paradoks iman ini. Tuhan Yesus, sumber sukacita sejati, memenuhi hatimu dengan damai-Nya yang melampaui segala akal.